Pada 28 September 1948, Tentara Merah PKI menjadi kalap karena mendapat serangan mendadak dari Tentara Siliwangi Republik Indonesia. Saking paniknya, tanpa berpikir panjang, Tentara Merah itu lalu menembaki Suprapto dan 6 pimpinan Tentara Rakyat Indonesia Pelajar atau TRIP yang mereka tawan di Desa Kresek. Saat Tentara PKI menembaki tentara pelajar, Suprapto dalam kondisi terikat. Worldwide Production present September 1948, Suprapto saat itu masih menjadi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 2 Madiun. Saat SMP, ia sudah bergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar yang berdiri sejak agresi militer Belanda pertama di Madiun. SMPN 2 merupakan markas utama TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar di Madiun. Suprapto menjadi salah satu pimpinan dari regu tentara pelajar di kota tersebut. Tentara pelajar wilayah Madiun dikomandoi oleh Sugito Ambon. Tragedi kehidupan Suprapto dan kawan-kawannya di tentara pelajar dimulai dari peristiwa 11 Agustus 1948, yakni ketika Kepala Perwakilan RI di Cekoslovakia datang ke ibu kota RI di Jogja. Kepala Perwakilan RI di Ceko itu tiba bersama seorang sekretaris yang mengaku bernama Suprapto. Namun di kemudian hari terungkap fakta bahwa ternyata sekretaris ini bernama asli Musso, tokoh PKI yang ikut memberontak pada 1926. Musso juga menggila pada pemberontakan di 18 September 1948. Hari itu, Musso bersama Laskar Pemuda PKI mengambil alih kekuasaan pemerintah RI di Madiun dengan kekuatan bersenjata. Hampir semua kesatuan bersenjata dan posisi penting di Madiun serta unit-unit kecil dari divisi Siliwangi dilucuti dan dikuasai. Musso menguras habis harta rakyat Madiun. Mereka dimiskinkan dan ditekan habis-habisan. Masyarakat wajib mendaftarkan seluruh simpanannya berupa beras, gula, kopi, jagung, gaplek, kedelai, kacang, kain bahan sandang kepada Musso. Jika keinginan Musso tidak dipatuhi, maka barang-barang rakyat akan disita. Tiap orang hanya boleh memiliki kekayaan maksimal 500 perak. Kekayaan lain berupa emas, berlian, tanah dan sebagainya, semua harus diserahkan kepada Musso. Musso tidak ragu untuk menghabisi orang-orang yang menentangnya, termasuk para kiai dan santri. Di sisi lain, markas Komando 1 dan asrama TRIP mampu menghindari Musso sementara karena Musso dan para pengikutnya mengira para pelajar akan mudah dapat dibujuk untuk bergabung dengan mereka. Namun, perkiraan mereka ternyata salah besar. Para pelajar Madiun khususnya TRIP menyatakan tetap setia kepada pemerintah RI dan menolak tegas bergabung dengan PKI meskipun nyawa taruhannya. Akibatnya, pada 21 September 1948, pasukan Merah PKI menyerang TRIP saat sedang tidur siang. Mulyadi, yang saat itu sedang berjaga mengawal markas TRIP Brigade 17, tewas setelah diberondong tembakan. Tragisnya, Mulyadi dibunuh oleh Mulyono, kakak kandungnya sendiri, yang tergabung di Tentara Merah PKI. Sesudah tubuhnya tergeletak berdaya, jenazah Mulyadi kemudian ditusuki ramai-ramai dengan belati yang berada di ujung senapan hingga tak berbentuk lagi. Serangan PKI itu terjadi sangat cepat sehingga seluruh tentara pelajar ditangkap dan seluruh senjatanya dilucuti. Setelah itu, mereka disuruh jalan jongkok dengan tangan ke atas untuk berkumpul di tempat upacara sekolah. 9 orang pemimpin inti TRIP dibawa ke lapas Madiun yang terletak di Keletak. Para anggota tentara pelajar itu lalu dipaksa bergabung dengan Tentara Merah PKI. Untuk menyikapi kebrutalan tentara PKI, pada 24 September 1948 pagi, TRIP berdemonstrasi dan menyebarkan pamflet yang berisi sikap anti-Musso dan anti-PKI. Mereka menggerakkan 6.000 pelajar, sehingga pamflet itu bertebaran di seluruh penjuru kota Madiun. TRIP juga menggalang para pelajar di kota Magetan untuk ikut serta memusuhi PKI. Situasi ini memaksa PKI membuat beragam strategi untuk menekan TRIP. Salah satunya, para pelajar dijanjikan sekolah gratis. Presiden Muntalib mengumpulkan semua pelajar di pendopo Kabupaten Madiun. Para pelajar mencemooh ketika Muntalib bicara yang akhirnya terjadi kegaduhan. Dan pertemuan itu akhirnya dibubarkan. Seluruh pelajar kemudian kompak turun ke jalan raya dan meneriakkan yel-yel minta ganti Mulyadi. TRIP
lalu membuat aliansi pelajar anti musuh atau PAM dan terus melakukan demonstrasi. Akibatnya, markas TRIP kembali diserang PKI. PKI menangkap Suprapto bersama 6 orang pemimpin TRIP atau TRIP. Para pemimpin TRIP dibawa PKI ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu. Di desa itu, mereka disekap berhari-hari, disiksa, dan dipaksa untuk mau bergabung dengan Tentara Merah PKI. Namun, para pimpinan TRIP itu tetap teguh pendirian setia pada NKRI. Pada 28 September 1948, Tentara Merah PKI menjadi kalap karena mendapat serangan mendadak dari Tentara Siliwangi Republik Indonesia. Saking paniknya, tanpa berpikir panjang Tentara Merah itu lalu menembaki Suprapto dan 6 pimpinan Tentara Rakyat Indonesia Pelajar atau TRIP yang mereka tawan di Desa Kresek. Saat Tentara PKI menembaki Tentara Pelajar, Suprapto dalam kondisi terikat, ditempatkan di dekat sebuah lesung penumbuh padi, sehingga ketika ada perundungan tembakan, Suprapto langsung tiarap. Sementara kawan-kawannya yang lain bernasib tragis, tewas mengenaskan karena tidak sempat menyelamatkan diri. Setelah memberondong TRIP, Tentara Merah PKI lalu kabur dari kejaran Tentara Republik Indonesia. Tentara Siliwangi kemudian menemukan Suprapto dan segera membebaskannya. Hanya Suprapto yang selamat pada peristiwa penembakan itu.